Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu
عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada hari ini, tidak ada ucapan kalimat yang lebih pantas dan utama kita selalu utamakan, kita selalu dahulukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita selalu banyak-banyak memuji Allah, seraya kita senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Juga sekaligus untuk kita senantiasa selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Mei, hari Jumat 31 Mei yang bertepatan hari ini hari Jumat 23 bulan Zulkaidah. Berarti tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Karena itu surah Al-Kautsar yang menjadi muqaddimah khutbah tadi, ketika akan memasuki bulan Zulhijjah, selalu diperdengarkan baik oleh imam rawatib ketika memimpin sholat ataupun dari berbagai khutbah Jumat, ceramah agama. Maka surah Al-Kautsar ini kembali diangkat untuk diperdengarkan, sekaligus mengingatkan kepada kita semua agar surah Al-Kautsar ini tidak terlewatkan apabila dibacakan. Tapi bagaimana kita bisa men-save, menyimpan, lalu kemudian menghunjam sangat kuat dalam diri kita sebagai umat Islam. Sekalipun surah Al-Kautsar ini asbabun nuzulnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika baginda Rasulullah mengalami duka yang amat sangat mendalam, sangat sedih, karena anak-anak baginda Rasulullah, terutama anak laki-laki Rasulullah, meninggal dalam usia yang masih anak-anak. Ketika itu datanglah kafir Quraisy mengejek, mengolok-olok Nabi, seraya menyebarkan ke berbagai pelosok
baginda Rasulullah. Raut wajah Nabi tampak sedih. Turunlah surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Seketika para sahabat menyaksikan Rasulullah raut wajahnya Nabi, yang tiba-tiba dari raut wajah yang sedih kemudian tampak baginda Rasulullah tersenyum. Sehingga Nabi menyampaikan kepada para sahabat, baru saja Allah menurunkan satu wahyu, surah Al-Kautsar ayat pertama, inna a'taina kal kautsar. Ayat inilah yang sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua. Sungguh kata Allah, begitu banyak nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Ujian kematian, ditinggalkan anak demi anak yang masih anak kecil, atau ujian-ujian apapun yang Allah ujikan kepada kita. Ketika kita diuji oleh Allah, Allah ambil. Maka kembali kepada ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Begitu banyak nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, makanya ada dua perintah untuk mengingatkan begitu banyaknya nikmat demi nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah perintahkan kita dua perintah untuk kita mendapatkan keselamatan. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah. Salat adalah ibadah vertikal kita kepada Allah, sementara kurban adalah ibadah horizontal, ibadah sosial. Salat akan membentuk karakter, menjadikan seorang hamba saleh secara pribadi. Maka lewat kurban akan menjadikan seorang hamba memiliki satu karakter kesalehan sosial. Dua perintah Allah ini tidak boleh terpisah. Ketika seseorang sudah istiqomah, ibadah salatnya sudah terjaga dengan baik, maka dia akan selalu tergelisahkan. Ketika ada saudara dan keluarga kita dari sisi ekonomi bermasalah, maka selalu ada kekhawatiran. Apakah ada keluarga dekat? Apakah ada tetangga-tetangga kita yang dekat? Jangan sampai kemudian ada orang ibadah salatnya sudah terjaga, bahkan ketika salatnya di tengah malam tidak jarang harus menangis, bersedih, tetapi nyatanya tidak dibarengi dengan kesalehan sosial. Tidak menangis, tidak bersedih ketika ada orang lain, tetangga kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Kita merasa khawatir ketika kita mendengarkan berita 3 orang anak bersaudara di Kabupaten Goa beberapa waktu yang lalu yang nyaris pindah agama karena didera oleh kemiskinan yang amat sangat akut. Kemana saudara dan tetangga-tetangga muslim yang terdekat? Di saat kita disamakan enak, ada saudara muslim kita yang terpapar miskin. Inilah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jadikan momen, kesempatan agar kita cek terutama ibadah salat kita. Perkara ibadah salat memang berat kata Allah. Orang Bugis bilang matanu memang sepajangnya. Orang Makassar bilang bata lagi sambayang. Karena itu Allah berikan kata kunci, wasta'inu bisabri wassalah. Sungguh sabar dan salat itu adalah 2 pekerjaan yang berat. Tapi Allah
Maka Allah kasih dua kata kunci. Bagaimana menghadirkan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bagaimana dalam diri kita perasaan selalu ada rindu ingin berjumpa dengan Allah. Ketika kita selalu merasa rindu ingin berjumpa dengan Allah, salat itu menjadi media sarana untuk kita berjumpa dengan Allah, berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Maka bisa dipastikan ketika azan berkumandang di waktu subuh, bagaimanapun kita mungkin tidurnya pulas, tidur kita kurang, bahkan ada orang terkadang kurang fit, kurang sehat, tapi karena dalam dirinya alladzina yazunnu, dia connect dengan Allah, begitu mendengarkan azan berkumandang, tidurnya boleh kurang, mungkin kurang sehat, bahkan mungkin hujan yang amat sangat keras, dia tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Dia ingin berjumpa dengan Allah. Inilah salah satu kunci yang Allah berikan. Bagaimana hadirnya perasaan rindu selalu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, dalam dirinya sudah connect. Makanya dalam perkara ibadah sholat kita awali, paksa diri kita sholat. Ajak keluarga kita, gunakan gadget kita, ada HP kita punya handphone. Setiap 5 waktu hendaknya orang tua, terutama kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, kita punya anak, kita punya menantu. Kenapa kita tidak memanfaatkan handphone kita? Setiap masuk waktu-waktu sholat, buat grup family keluarga kita. Begitu masuk waktu sholat zuhur, chat, nak sholat zuhur. Masuk sholat asar, nak sholat asar. Semua 5 waktu. Apakah dia tinggal menetap bersama dengan kita atau berada di daerah lain, di provinsi lain? Ketika semua anak cucu menantu kita buka handphonenya, maka yang ada dalam pikiran anak-anak kita, cucu dan keluarga kita tidak lain, orang tua saya memang amat sangat terlatih, amat sangat mendisiplin sehingga orang berusaha ibadah sholat. Kalau kita sudah paksa diri kita, maka insya Allah akan naik menjadi sholat, akan menjadi sebuah kebutuhan. Ketika sholat sudah menjadi kebutuhan, maka kita akan merasa ketika ibadah sholat kita tertinggal satu waktu saja, ada sesuatu yang amat sangat hilang, kita merasa rugi. Ketika kita sudah butuh sholat dan sholat sudah butuh kita, maka sholat nanti akan sampai pada tingkat puncak. Kita akan merasakan zona nyaman, merasakan ketenangan. Kenapa? Sholat itu sudah menuntun kita untuk bersiap-siap menghadapi pulang kampung akhirat. Kita sudah tenang, kita tidak akan gerasa gerusu lagi. Apapun yang terjadi, bila orang sudah connect, sholatnya sudah menjadi sebuah kenikmatan. Lalu kemudian menjadikan seseorang itu menjadi zona nyaman. Orang Bugis bilang, narik accommodation sempajat tak manyaman maneng, manyaman mas sempajangnya, manyaman ni matin roe, manyaman ni mak jama-jamae. Semua sudah serba nyaman dalam dirinya. Dia sudah merasakan ketenangan diri, dan ketenangan inilah yang ingin kita capai pada puncak yang terakhir untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan kata kunci wa annahum ilaihi raji'un. Memperbanyak selalu ingat akan kematian kita, agar kematian yang selalu kita ingat akan menjadikan hati kita makin melunak, akan mempersiapkan bekal, sehingga selalu kita memperbanyak ingat akan kematian kita. Kita akan selalu juga bertanya, kapan kita mati? Di mana kita mati? Apa penyebab kematian kita? Bukankah kita juga berharap ketika kita buka media sosial kita, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seorang dewan hakim MTQ di Kabupaten Takalar sana, ada guru tak Dr. K. Haji Mujahid, meninggal dunia ketika memimpin ibadah sholat subuh. Ketika itu kita melangitkan doa-doa kita agar senantiasa ketika kita mendapati berita info tentang kematian yang husnul khotimah, selalu kita minta kepada Allah. Bahkan
waktu. Sudah saatnya kita selalu bermohon kepada Allah agar mati dalam keadaan mati husnul khotimah, mati dalam keadaan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dua kata kunci yang Allah berikan agar sholat itu mudah kita kerjakan. Karena itu tanamkan prinsip tidak ada lain dalam diri seorang hamba. Ketika sudah istiqomah menjaga ibadah sholatnya, tidak ada lain Allah. Ingat di dalam ibadah sholat kita ada bertebaran janji-janji kita kepada Allah. Mulai kita berdiri takbiratul ihram, kita sudah berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah menyatakan bahwa ibadah sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup kita, mati kita, sudah kita serahkan kepada Allah. Apakah betul apa yang kita katakan di dalam iftitah? Betulkah kita sudah berserah diri secara total kepada Allah? Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang lain, hanya Engkau yang kami sembah ya Rabb. Tidak ada yang lain, hanya Engkau kami tempati minta tolong. Kita buktikan dalam realita kehidupan kita. Ketika kita mendapat masalah, apakah Allah yang pertama dan utama? Ketika kita ada masalah, apakah Allah yang pertama dan utama? Ketika kita sakit, apakah kita cari obat, dokter, rumah sakit dulu, ataukah kita membelakangi Allah? Tidak dilarang ke rumah sakit, tidak dilarang mencari dokter, tetapi mesti prinsip dalam hidup kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang lain, hanya kepada Allah. Kita punya pekerjaan, kita punya jabatan, hanya kita gantungkan kepada Allah, jangan digantungkan kepada makhluk. Karena jika hanya kepada makhluk kita gantungkan, maka kita siap-siap kecewa. Kapan pekerjaan kita diambil, kapan kita diganti, kapan kita dimutasi. Kenapa? Kita hanya bergantung kepada Allah. Jikalau pekerjaan kita, jabatan kita gantungkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada masalah. Biarkan pekerjaan yang menganugerahi kita pekerjaan, biarkan Allah yang menjaga pekerjaan kita. Jikalau tiba saatnya innalillah, pekerjaan kita diambil, maka kita tidak akan pernah merasakan sama sekali sakit sama sekali. Kenapa? Kecewa sama sekali. Kenapa? Karena pekerjaan kita sudah sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Perkara ibadah salat memasuki bulan Zulhijjah untuk kita kembali kita cek. Yang kedua adalah wanhar, berkurbanlah. Orang yang sudah terjaga ibadah salatnya, diminta atau tidak diminta, insya Allah dia akan selalu berkurban. Bukan hanya ibadah kurban ketika masuk bulan Zulhijjah, tapi sudah menjadi sebuah karakter selalu ingin berkurban. Kurban apa saja ibadah sosialnya. Tiap Jumat sudah sangat mudah kita mengeluarkan Jumat-Jumat berkah. Ada banyak sekali sekarang masjid tempat-tempat untuk kita bisa mengeluarkan Jumat berkah. Kenapa? Bagian dari satu sifat dan karakter ibadah sosial kita, kemauan kita untuk senantiasa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang yang berkah. Ibadah salat kita cek kembali, kita tingkatkan ibadah salat kita. Lalu kemudian kita juga tingkatkan ibadah sosial kita, ibadah kurban kita, bentuk keberkahan kita terhadap sesama, kepedulian sosial kita kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha wa anhu wazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa da'if lahum hasana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.